Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, berkah dalam selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Kamis 23 November 2023, bersama dengan saya, Romo Martinus Ngarlan. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Lukas, bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan mengimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menangis. Dia menangisi kota Yerusalem dan meramalkan akan kehancuran kota itu. Yesus menangis bukan semata-mata karena Yerusalem akan hancur diserang musuh, namun karena kebebalan hati umat Allah, sehingga tidak mau membuka hatinya dan tidak sadar akan kedatangan Allah di dalam diri Yesus. Mereka menolak kedatangan Tuhan. Mereka menutup diri terhadap kehadiran Tuhan. Malahan mereka sungguh-sungguh menolak kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus putranya. Tuhan Yesus menangisi dosa-dosa bangsa Israel yang tegar tengkuk, nggak mau menerima kehadiran Allah di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, tangisan Yesus adalah tangisan cinta yang mendalam akan bangsanya sendiri. Yesus menghendaki bangsanya damai sejahtera dan selamat. Saudara, apakah kita sadar kita juga kadang menangis? Apa yang selama ini kita tangisi sebenarnya? Apakah karena kita gagal mencapai tujuan tertentu? Apakah hidup kita yang mungkin tidak sehebat orang lain? Ataukah apa alasannya sehingga kita kadang menangis? Apa yang kita sesali sehingga kita menangis? Saudara-saudari, mari kita belajar pada Yesus. Tuhan Yesus menangis karena dosa-dosa bangsa Israel. Mereka tidak mau bertobat. Mereka menutup diri. Mari kita menyadari bahwa kita sering jatuh dalam dosa. Mari kita kalau menangis, tangisilah dosa-dosa itu. Tangisilah kekerasan hati kita, kebebalan hati kita, ketertutupan diri kita terhadap rahmat Allah, terhadap kehadiran Tuhan di dalam hidup kita dan di sekitar kita. Mari kita membuka hati kita, sehingga kita sadar bahwa Tuhan hadir dalam diri Kristus putranya. Tuhan bisa hadir juga dalam diri orang-orang yang kecil dan menderita. Tuhan hadir dalam karya ciptaannya yang agung, dan teristimewa Tuhan hadir di dalam perayaan Ekaristi sebagai puncak dan sumber segala dinamika hidup, kerohanian, dan kerasulan kita. Mari, jika kita menangis, bukan karena hal lain, namun karena menangisi dosa-dosa kita sendiri, sehingga kita mampu bertobat, menerima damai sejahtera, dan
keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh kasih, ajari kami untuk selalu menyadari hidup kami yang penuh dengan dosa. Ajari kami untuk menangisi dosa-dosa kami, bukan menangisi hal-hal yang lain, tapi sungguh menyadari keterbatasan kami, kedosaan hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk bisa membuka hati dan menerima kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami juga dan pekerjaan hari ini, agar selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.